selamat datang di iAcademy, sebuah kolaborasi antara IKI, Universitas Indonesia Student Chapter, dan Torce. Di mana pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi neraca massa dan energi, yaitu multi-component reaction mass balance. Sikloheksana dapat dibuat dengan mereaksikan benzena dengan hidrogen berdasarkan reaksi yang terlihat dalam slide. Reaksi berlangsung dalam reaktor adiabatik pada suhu 497 Kelvin. Aliran keluar dari reaktor selanjutnya mengalir melalui kondensor sehingga sikloheksana terkondensasi, sedangkan reaktan yang tidak bereaksi masih dalam fase gas. Kondensor yang digunakan dalam proses ini memiliki keistimewaan, yaitu dapat memisahkan fase gas dan fase cair. Reaktan yang tidak bereaksi didaur ulang ke reaktor untuk meningkatkan efisiensi proses. Dari proses yang dijelaskan di atas, tentukan aliran masing-masing senyawa jika konversi keseluruhan benzena adalah 95% dan konversi single pass adalah 20%. Asumsikan bahwa dalam fresh feed digunakan 20% ekses hidrogen dan komposisi aliran recycle adalah 22,74% mol benzena. Langkah pertama adalah menentukan basis. Basis yang diambil adalah 1 jam dan 100 mol umpan benzena untuk mempermudah perhitungan ini. Karena kita tahu bahwa ekses hidrogen adalah 20%, maka mol hidrogen masuk diketahui sebesar 120%. Sehingga mol hidrogen dapat dihitung dengan mengalikan 1,2 dengan 300, yaitu mol benzena yang dikali 3, karena dalam reaksi stoichiometrik, koefisien hidrogen adalah 3 dan benzena adalah 1, sehingga diperoleh 360 mol. Seluruh informasi yang kita peroleh dapat dituliskan, kemudian komposisi feed dalam massa juga dapat dihitung dengan mengkalikan mol dan molecular weight dari komponen sehingga diperoleh seperti terlihat dalam slide. Kemudian, dari soal diketahui bahwa konversi keseluruhan adalah 95%, di mana konversi keseluruhan merupakan perbandingan antara selisih reaktan di fresh feed dan reaktan di final product dengan reaktan di fresh feed, atau dalam soal ini adalah benzena. Sehingga dapat dituliskan seperti pada slide, dan diperoleh benzena sisa adalah 5 mol, dengan kata lain, benzena yang bereaksi adalah sebesar 95 mol. Sehingga dapat kita hitung jumlah mol setiap komponen pada kondisi awal, bereaksi, dan final, atau yang bersisa. Maka kita peroleh komposisi aliran keluar seperti yang dapat terlihat dalam slide. Secara keseluruhan, kita dapat menuliskan informasi yang telah kita peroleh dalam block flow diagram sebagai berikut. Diketahui kita belum memperoleh informasi untuk aliran recycle. Selanjutnya kita akan meninjau unit kondenser untuk menghitung recycle. Kita tahu bahwa sikloheksana hanya ada setelah reaksi berlangsung, sehingga jumlah sikloheksana pada produk akan sama dengan di final product, yaitu 95 mol. Dari soal diketahui bahwa konversi single pass sebesar 20%, yaitu perbandingan benzena yang bereaksi dengan benzena yang masuk ke reaktor. Sehingga kita bisa tuliskan benzena yang masuk reaktor sebagai X, yaitu jumlah dari fresh feed ditambah dengan recycle, dan hidrogen sebagai Y, sehingga diperoleh tabel pada bagian sebelah kiri. Kita dapat memperoleh X sebesar 475 mol, dan kita dapat mengetahui jumlah benzen yang masuk reaktor adalah 475 mol. Di sini sebenarnya kita sudah mengetahui bahwa benzena yang berasal dari recycle adalah sebesar 375 mol karena benzena dari fresh feed hanya 100 mol. Namun kita belum mengetahui berapa hidrogen yang ada dalam aliran recycle. Justifikasi, mari kita lakukan perhitungan untuk neraca massa di sekitar kondensor. Dan diperoleh hasil yang sama, yaitu 375 mol benzen pada aliran recycle. Kemudian di soal diketahui bahwa komposisi recycle adalah 77,26% mol hidrogen, sehingga hidrogen dapat dihitung
dan diperoleh sebesar 1,274 mol atau 12,548 gram. Sekarang kita sudah berhasil menghitung seluruh komponen yang belum diketahui dan diperoleh block flow diagram yang lengkap dengan komposisi setiap komponennya seperti terlihat pada slide. Kunci dari penyesuaian neraca massa multikomponen dengan reaksi adalah yang paling awal, kita harus menentukan basis yang tepat sehingga dapat mempermudah perhitungan, lalu selesaikan subsistem dengan informasi yang paling banyak diketahui, dan jangan lupa untuk menggunakan informasi-informasi yang diketahui dari soal seperti konversi. Dulu pembahasan kali ini. Untuk pembahasan selanjutnya, silakan nantikan video akademi selanjutnya. Untuk kalian yang ingin belajar lebih jauh mengenai neraca massa dan energi, juga materi teknik kimia lainnya, saat ini Tarsya membuka kelas tutoring untuk neraca massa dan energi, peristiwa perpindahan, perancangan pabrik kimia dan hayati, dan materi terkait teknik proses lainnya. Silakan daftarkan diri Anda melalui link yang tertera. Lengkapnya, kalian dapat mengikuti media sosial kami di Instagram, Line@, Facebook, LinkedIn, dan YouTube. Atau jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk menghubungi kontak person Tarce. Sampai jumpa dan terima kasih.